Oke, siang semuanya. Untuk minggu ini pertemuan kita terakhir, jadi ya dikondisikan saja untuk membahas bagi hal-hal yang belum dimengerti. Jadi kemarin soalnya udah banyak, ada yang mau ditanyakah? Atau sudah aman semuanya? Kalau memang sudah aman, ya berarti puji Tuhan. Kabarnya yang itu kan yang terakhir-terakhir itu aja. Apanya? Ulangannya? Ya, Enggak lah, kalau ulangan semester kan gabungan semuanya. dari pertama. Bentar. Di sana sudah muncul share screen saya? Ya. Ya, oke. Saya juga masih tahap nyusun soal, Jadi kan beberapa kita udah ulangan nih. Jadi ya bisa pelajari dari yang soal-soal yang udah ada pernah ulangan. Jadi untuk yang PAS wajib ini agak banyak ya. Yang pertama kan mutlak. Mutlak. Yang kedua itu yang pertidaksamaan satu variabel ya. Yang ketiga itu yang sistem persamaan linier 3 variabel ya. Oh ya, sebelumnya yang mutlak ini kan ada yang persamaan, ada yang pertidaksamaan ya. Yang pertidaksamaan satu variabel ini saya ambilnya yang rasional sama yang irasional. Sederhananya ini yang bentuk pecahan, ini yang bentuk akar. SPLTV. Nah, ini kan kita udah ulangan kan? Semuanya kan? Betul? Terakhir ulangan yang 3 variabel kan? Ya. Nah, berarti ini akan ada saya ambil sebagian, tujuannya sih untuk membantu ya, biar nilainya agak, ini rencananya saya tidak bisa bilang persis karena saya masih dalam proses penyusun. Ini akan ada 3 soal, ini juga 3 soal, ini 3 soal, ini 4 soal. Rencananya sih ya. Nah, berarti sisanya kan yang kita baru pelajari sekarang ini kan. Ada yang pertidaksamaan linier satu variabel. Terus kemudian ada yang udah jadi sistem kan, sistem pertidaksamaan linier kok satu variabel sih? 2 variabel. Sorry. Ini yang linier, berarti yang bentuknya garis. Itu kan? Ini 2 variabel, ini 2 variabel. Terus ada yang keenam itu yang pertidaksamaan kuadrat, 2 variabel yang ada parabola sama lingkaran. Oke. Terus yang ketujuh ada yang sistem pertidaksamaan kuadrat 2 variabel. Nah, ini kan bisa macam-macam ya. Bisa ada yang linear kuadrat, ada yang kuadrat. Yang ini juga ada yang linear kuadrat, ada yang kuadrat. Nah, ini yang mat wajibnya nih. Gitu. Jadi 2 3 16 itu yang sudah pernah diulangan. Total soal 35 ya. 35 soal. Berarti 16 itu yang sebelumnya, yang udah pernah kita ulangan, bisa dipelajari dari sebelum-sebelumnya, lihat lagi, diingat-ingat lagi. Lalu yang 19 soalnya itu yang baru nih, yang kita pelajari belakangan ini. Yang untuk wajib.
Jelas sampai sini? Ada yang mau tanya? Ya. Pak, itu poin 6 sama 7 tuh bedanya apa sih kalau ada sistem sama yang nggak ada sistem? Kemarin ada yang bisa bantu menjelaskan apa beda yang sistem sama tidak bukan sistem? Kenny mungkin? Kalau sistem yang salah yang dicoretnya. Ya. Ya ini juga saya ada kesalahan sih. Ya kalau yang kuadrat dua variabel ini bukan maksudnya linear kuadrat ya, tapi maksudnya yang apa namanya? Bisa ada yang parabol, ada yang lingkaran gitu ya. Kalau yang sistem itu udah barengan, ada lebih dari satu. Kalau yang pertidaksamaan doang itu cuma sendirian doang. Yang dipakai parabola sama lingkaran ya. Jadi kalau dipelajari lagi yang bagaimana sketsa parabola, bagaimana mencari fungsinya parabolanya atau mencari persamaan lingkarannya. Ini juga perlu dilihat-lihat lagi. Ini yang minat nih sekarang. PAS minat. PAS minat sama juga. Ini lebih malah kan persamaan eksponen, pertidaksamaan eksponen. Lalu ada sifat logaritma, ada persamaan logaritma, pertidaksamaan logaritma. Ini udah perulangan semua kan? 1, 2, 3, 4, 5. Ini udah perulangan semua. Jadi ini saya ambil sebagian ini 2, 2, 2, 2, 2. Nah, lalu yang baru kan kita belajar tentang fungsi ya. Lalu ada fungsi eksponen. Ini latihan soalnya udah saya kasih kemarin. Ada fungsi logaritma. Ini juga kemarin latihannya udah kan. Saya posting di Google Classroom dua-duanya. Yang satu lagi ya udah ya, ini aplikasi atau terapannya. Ya, kayak gitu. Sepertinya tidak terlalu. Ini berapa soal? Ini rencananya 10, 10, 5 nih. Kejutannya Dan sebenarnya yang menjadi pembeda nanti di aplikasi sih. Ini akan banyak elemen of surprise-nya. Jadi kalian perlu baca pengetahuannya. Jadi intinya sih sebenarnya dibaca aja karena kan itu kasus ya. Beberapa kasusnya sebenarnya gampang, cuma kalian harus baca detail. Nah, ini rencananya seperti itu. Untuk wajib dan minat. Dua-duanya 35 soal. 35 soal. Jika dimungkinkan nanti mungkin ada 3 soal itu yang berupa isian. Jadi hasilnya langsung angkanya aja. Nggak usah pakai satuan. Misal hasilnya berapa? 250, ya udah 250. Kalian ketik 250 kayak gitu. soalnya tetap 35 kan? Soalnya tetap 35. Ini juga sama ya. Ini mungkin ada dia 2 sampai 3 soal sih, nggak banyak. Ya, ini juga 2 sampai 3 soal. Jika dimungkinkan. Jika tidak dimungkinkan berarti PG semua. Termasuk fisika. Fisika juga rencananya mau ada yang pakai soal isian. Jadi jawabannya ya memang angkanya aja. Misalnya berapa? Min 3. Udah kayak gitu. Pakai tanda min 3. Oke. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Pak, emang minggu depan kita nggak ada ketemuan lagi, Pak? Kemungkinan Selasa itu ada kegiatan pramukanya ya, yang seminar saya belum pasti juga antara Selasa atau Rabu. Kamis kan sudah PAS kan. Oh, oke. Ya kalau mau nanya manfaatkanlah WA group atau apa. Oh, hari itu nggak jadi deh. Kamis kita masih ada hari Kamis besok. Oke, yang kemarin latihan
Fungsi eksponen, fungsi logaritma bagaimana? Sudah dicoba? Ada yang mau ditanyakan? Aman Yang semua? logaritma. Yang logaritma. Yang kayak monoton naik, monoton naik apa itu? Ya, itu Ya. fungsi monoton naik atau fungsi monoton turun, boleh tolong jelasin. Ya, dia kalau monoton naik, naik terus. Monoton turun, turun terus. Enggak, maksudnya fungsinya yang kayak apa? Atau yang Jadi, asintot datar, asintot tegak, memotong dicoba, X, memotong dicoba aja. sendiri. Dicoba Hah? aja. Dicoba dari itunya. Coba soalnya apa misalnya? Kayak misalnya fungsi-fungsi nomor 12 deh. Nomor 12. Atau 14. Nggak apa-apa sih. 12 apa soalnya misalnya? Fungsi di bawah ini yang merupakan grafik monoton turun adalah Ya, monoton turun ya. Monoton turun. Oke. Berarti ya pilihannya apa aja? Y sama dengan 3 pangkat X min 1 min 2. Terus? Y Iya, sama sebenarnya. dengan 3 pangkat 2 min X min 2. Oke. Y sama dengan 2 plus X plus 2. 2, 3 pangkat 2 3 pangkat 2 plus. plus X plus 2. Oke, terus? Y sama dengan setengah pangkat 1 min X min X plus 1. Terus? Y sama dengan setengah pangkat 1 min X min 1. Setengah pangkat min X 1 min. min. Oke. Kan ini fungsi eksponen kan basicnya gini kan. Fx-nya sama dengan A pangkat X. Kemungkinan pertama, A-nya kalau lebih dari 1, maka dia monoton Naik. naik. Oke. Kalau A-nya kurang dari 1, maka monoton turun. Gitu kan ya? X-nya berarti ini pangkatnya pangkat positif kan? Berarti kita tinggal lihat aja. Artinya, kalau mau dibuat lebih spesifikasinya, kalau A-nya lebih dari 1, X-nya itu lebih dari 0, ini monoton naik. Kalau A-nya lebih dari 1, tapi kalau X-nya itu kurang dari 0 atau negatif, kan jadi A pangkat negatif kan, seper A juga kan ujung-ujungnya kan. Ini ada batasnya nih, antara 0 sampai 1. Ini ya monoton turun. Kalau A-nya kurang dari 0, berarti A-nya kurang dari 0. A-nya itu antara 0 sampai 1. Antara 0 sampai 1, X-nya positif nih. Berarti ini monoton turun kan? Karena A-nya itu A itu seper kan? A-nya seper, pangkatnya positif. Berarti seper pangkatnya positif, ya akan turun. Kalau A-nya antara 0 sampai 1, tapi pangkatnya negatif, ya dia monoton naik. Analisisnya gini. Berarti kita konsen di pangkatnya aja. Misalnya ini kan berarti 3 pangkat X. Ini basicnya adalah, yang di option A, basicnya adalah Y-nya sama dengan 3 pangkat X. Di option B, basicnya adalah Y sama dengan 3 pangkat min X. Di option C, Y-nya sama dengan 3 pangkat X. Di option D, berarti basicnya adalah Y sama dengan setengah pangkat min X. Di option E, basicnya adalah Y sama dengan setengah pangkat min X. Gitu kan? Berarti yang B. Yang monoton turun yang B. Ini kan artinya kan 2 pangkat min 1. 2 pangkat min 1 dipangkatin min X. Ini sama aja artinya 2 pangkat X kan? Ini juga 2 pangkat X kan? Kayak gitu. Dah, dianalisis dari option ya. Ini juga yang B ini sebenarnya kan bentuknya gini kan, sepertiga pangkat X gitu kan, kalau kita mau lihat ininya. Ya, kenapa?
Nah, lagi nomor lain. Ya. Nomor kayak nomor 17 tuh cara kerjanya gini. Apa 17? Berikut ini sifat dari grafik Y sama dengan akar 2 pangkat X min 2. Y sama dengan Akar 2 pangkat X min 2 pangkatnya di luar apa di dalam? di dalam. Akar X min 2 gini. Ya, Terus per 2. per 2-nya per 2 Keduanya gini. enggak di bawah. Per 2 gini. Ya, Ini. iya. Ya udah, berarti gimana? Berarti Itu artinya cara. apa? Ini kan 2 pangkat X min 2 per 2 per 2 itu ya. Berarti ini artinya apa? 2 pangkat X min 2 per 2 dikurang 1 kan ya? Satunya benar. Lah ini kan 2 pangkat 1. Kalau dibagi pangkatnya dikurang kan? Berarti ini artinya apa? 2 pangkat 2 X min 4 per 2 ya? Ya ya. udah. Terus gimana? Optionnya apa? Ya, lalu di atas sumbu X itu yang pertama, Atas sumbu sumbu X X. Yang B, memotong sumbu Y, memotong sumbu Y. Terus monoton naik, monoton naik, monoton turun, monoton turun, melalui titik 6,2. melalui 6,2. 6,2. Oke. Ini kayak gimana? Ada yang punya ide cara ngerjainnya? Kan kita tahu nih fungsinya nih. Bener nggak sih dia selalu di atas sumbu X? Dua pangkat something. Mungkin nggak jadi negatif. Enggak. 2 pangkat something. 2 pangkat berapapun mungkin nggak hasilnya jadi negatif. Nggak mungkin kan? Berarti bener dong selalu di atas sumbu X. Memotong sumbu Y. Kalau memotong sumbu Y berarti kita buat jadi apa? X-nya 6. Memotong sumbu Y berarti kita buat X sama dengan 0 kan? Bisa nggak dicari kalau X sama dengan 0? Berarti Y-nya sama dengan 2 pangkat min 4 per 2. Bisa kan? Berarti 2 pangkat min 2 per 4. Berarti memotong sumbu Y-nya di titik 0, per 4. Bener dong? Itu. Monoton naik. Oh, iya. Kenapa monoton naik? X-nya positif. Terus A-nya lebih dari 1. Kalau bingung misalnya coba aja. Kalau X-nya 0 dapat Y-nya berapa? Kalau X-nya 1 dapat Y-nya berapa? X-nya 2 dapat Y-nya berapa? X-nya 3 Y-nya berapa? Makin naik atau makin turun kayak gitu loh. Di analisisnya kayak gitu. Ini soal-soal begini agak lumayan sih. Oke, kan pasti kalau orang nalar ya, optionnya kalau jawabannya antara C atau D. Kan itu dua hal yang berlawanan ya. Kan nggak mungkin dua-duanya benar, monoton naik dan monoton turun gitu. Pasti jawabannya salah satu di antara C sama D. Kalau memang digunakan analisisnya. Pak, kalau dilihatnya dari itu aja bisa nggak sih kayak A-nya lebih dari 1, terus X-nya positif, yaitu monoton naik. Ya Itu iya dapat. kayak tadi. Nggak usah dihitung-hitung satu-satu. Gitu. Iya, itu kan kayak yang tadi. Kan tadi saya udah jelasin. Tapi kalau mau pakai versi lain bisa nggak? Ya bisa, kayak tadi yang saya bilang. Dicoba X satu-satu. Berarti jawabannya yang mana? Monoton naik bener nggak? Benar. Bener. Berarti jawabannya? Salah. D. Turun.
Melalui 6,2 benar nggak? Masukin aja X-nya 6. 6 dikurang 4, 2. 2 bagi 2, 1. 2 pangkat 1, 2. Ini juga benar kan? Kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Jadi soal-soal yang ini memang sengaja saya kasih buat analisis ya. Maksudnya, oh iya gini-gini loh. Ada hubungannya. Yang lain aman? Tidak ada yang mau ditanyakan? Tadi yang mau nanya logaritma juga nggak apa-apa. Langsung aja. Antem aja mau yang mana-mana. Bebas. Bapak mau nanya nomor 18. Nah, apalagi 18. Sama juga, mirip gitu. Nah, enggak. Oke. Ini grafik fungsi Y sama dengan 2 pangkat X di bawah Y sama dengan 3 pangkat X apabila Y sama dengan 2 pangkat X di bawah gitu ya? bawah. Iya. Y sama dengan 3 Berapa? pangkat X gitu. Iya. Kalau kata-kata di bawah artinya, Apabila kalau di bawah artinya apa? Lebih dari atau kurang dari? kurang dari ya. Ya, berarti 2 pangkat X kurang dari 3 pangkat X. Terus gimana dong? Coba satu-satu. Dicoba. Coba satu-satu. Bisa dibikin jadi begini kan ya? 2 pangkat X per 3 pangkat X kurang dari Oh, 1. Paham? Berarti kan ini 2/3 pangkat X kurang dari 1. Bapak itu koi pindah bukannya 0 ya? Kan dibagi kan. Kalau 0 itu kalau dikurang. Kecuali gini nih, 2 pangkat X dikurang 3 pangkat X kurang dari 0. Nah, ini benar. Kalau itu kan kasarnya ya, kiri kanan kita bagi gitu. Kita bagi dengan 3 pangkat X kan. Oke? Kecuali ini nih, dikurangin baru bener nih, jadinya 0. Tapi kan itu kan 2 pangkat X kurang dari 3 pangkat X. Secara kasar nih kita bagi 3 pangkat X, nih dibagi jadi 3 pangkat X. Itu kan? Paham? Kelihatan nggak bedanya? Iya. Terus gimana dong? Berarti ini 2/3 pangkat X kurang dari 2/3 pangkat 0. 0. Ingat, ini ya 2/3, berarti tandanya jadinya di balik ya? Ya. Kayak gitu. Oke? Wah, Oriel di print itu. Di print ya, Oriel? Apa ditulis tangan semua? Di print. Ah, mantap. Ada lagi? Nomor 21. Ini yang lain belum pada nyoba apa gimana? Prisil dulu yang nanya nih. Apa yang lain aman semua nih? 21 apa lagi? Gimana? Apaan 21? Y sama dengan 2 Sama dengan 2 pangkat 2 min X 2 min X. dan Y sama dengan 2 pangkat X plus 1 plus 2 Apa pangkat? X plus 1 di bawahnya tambah 2. Hah? Tambah 2. Tambah 2 gini. Iya. Ya, enggak, Saling saya dengar tadi berpotong. di bawahnya tambah 2. Oke. Ini berpotongan. Iya, berpotongan di mana? Kalau berpotongan di mana itu berarti artinya apa? Kita buat ya sama kan? 2 pangkat 2 min X sama dengan 2 pangkat X plus 1 tambah 2. Terus gimana dong? Ini artinya apa? 2 pangkat 2 per 2 pangkat X sama dengan 2 dikali
2 pangkat X ditambah 2. Gitu kan ya? Iya. Terus pakai yang apa? Misal aja. Misal 2 pangkat X sama dengan A. Berarti 4 per A sama dengan 2A Plus 2. plus 2. Jadinya 4 sama dengan 2A kuadrat ditambah 2A. Gitu ya? 2A kuadrat Dibagi 2. Bentar, ditambah 2A dikurang 4 sama dengan 0. Kemudian dibagi 2 semua, jadinya apa? A kuadrat ditambah A dikurang 2 sama dengan 0. Jadinya apa? A min 1. A plus. Ya, A plus 2, A min 1 ya? Ya. Berarti A-nya sama dengan min 2, A-nya sama dengan 1. A itu apa? 2 pangkat X kan? Ada nggak 2 pangkat X yang sama dengan min 2? Nggak. Nggak ada. TM. Ini berarti X-nya sama dengan 0 kan? Kalau udah dapet X-nya sama dengan 0, ya masukin aja. Mau masukin ke yang pertama boleh, mau masukin ke yang kedua juga boleh. Pasti hasilnya sama. Kalau masukin X-nya 0, dapet Y-nya berapa? 4 kan ya? Iya. Berarti Jadi berpotongan di 0,4. 4. Oke. Ada yang punya cara lebih singkat nggak? Ada yang punya cara lebih singkat nggak? Coba itu satu-satu. Iya, cobain dari P-nya PG-nya. 0. Iya. Option A apa misalnya? Min 1,3. Hah? Min 1,3. Min 1,3. Option B? 0,4. 0,4. Option C? 1,2. 1,2. Option D? 1,6. 0,6. Oke, saya option E? 2,1. 2,1. Masukin ke fungsinya, tapi harus memenuhi kedua-duanya ya. Misalnya min 1,3. Masukin ke yang pertama, bener nggak? Masukin ke sini, bener nggak? Enggak. Nggak, udah pasti gugur ya. 0,4 masukin ke yang pertama? Bener. Masukin ke yang kedua? Dan juga. Ya udah, ini jawabannya. Kalau emang pakai gitu boleh nggak? Boleh aja. Tapi asal soalnya bentuknya PG. Kalau soalnya bentuknya bukan PG, nah beginilah cara carinya. Bapak mau nanya juga kalau misalkan dikasih tahu itu kurvanya terus disuruh cari persamaan. Contohnya? Ya, Contohnya nomor 25 deh. ya kayak gitu kan ada titik-titik yang diketahui kan, yang dari Iya. kurvanya. Ya ada titik-titiknya. Soal nomor 25, titiknya berapa aja yang diketahui? Jangan 25 deh, itu nomor 26 aja, 25 nggak dikasih tahu titik-titik. Ya sama aja, kalau nggak dikasih tahu ya dicari dari koordinatnya. Kalau 26 0,1. 0,1. Terus? 1, min 1. Berapa? 1, min 1. Terus? 2, min 2. Ada lagi nggak? Udah, gitu. Ya masukin aja ke optionnya. Optionnya apa? A-nya apa? Y sama dengan 2x. X 2 pangkat x min 1. Terus? Nggak, min 1 di bawah. 2 pangkat X dikurang 1. Oke. Terus? Terus? Y sama dengan 2 pangkat x kurang 3. Oke. Terus Y sama dengan 2 pangkat 2 min x kurang 3. Oke. Y sama dengan 2 pangkat 1 min x kurang 1. Oke.
Y sama dengan 2 pangkat X min 1 kurang 1. 2 pangkat X min 1 kurang 1. dicoba aja, misalnya masukin 0,1 ke option A, benar atau salah? Oh. Salah. Masukin 0, 2 pangkat 0. 1 kurang 1, 0. Berarti salah. B. Salah. Yang C. Kenapa? Tapi kalau misalkan cara yang benar nih kan kalau PG, tapi kalau bukan PG, Kalau begini jarang yang nggak bentuknya bukan PG. Nggak ada maksudnya. Yang C bener nggak kalau masukin 0? Benar. 2 pangkat 2, 4 kurang 3, 1. Benar. benar. Bisa jadi, belum tentu jawaban. Tapi mesti memenuhi 3-3-nya kan? Lihat dulu aja. Masukin lagi yang option B, 0,1. Bener nggak? Bener kan? Iya. Masukin yang E. Salah kan? Berarti kan kemungkinannya sisa C sama D kan? Iya. Ya udah, masukin coba titik 1, min 1. Masukin. Kalau X 1, bener nggak hasilnya min 1 yang C? Benar. Benar. Oke. Yang D? Salah. Masukin 1, 2 pangkat 0. 2 pangkat 0. Salah. 2 pangkat 0, 1. 1 kurang 1, 0. Itu salah kan? Berarti jawabannya mana? Oke. Kayak gitu aja. Tapi kalau misalkan dikasih tahu persamaannya disuruh cari itunya, gambarnya, Ya sama aja. Kita lihat dari gambarnya itu titiknya mana yang sesuai. Kan dari gambar-gambar itu kan ada titiknya tuh yang diketahui. Ya jadi kita lihat dulu, bener nggak nih? Gambar-gambar itu kan ada titik-titik yang diketahui kan? Sesuai nggak dengan fungsinya itu? dicoba satu-satu atau ada cara yang bukan PG-nya itu? Cobain satu-satu juga dari PG-nya. Tapi ada nggak kayak cara yang bukan coba satu-satu, misalkan Ya digambar manual. Berarti pilihannya juga nggak ada. Kalau ada fungsinya disuruh gambar grafiknya, kita gambar manual. Kita cari kalau ketika X1 dapat Y-nya berapa, titiknya 2 dapat Y-nya berapa, titiknya 3, X3 berarti dapat Y-nya berapa gitu kan. Ada lagi? Oke. Aman? Logaritma. Ya, silakan. Nomor berapa? Nomor 12. 12 Fungsi logaritma Y sama dengan setengah log 2x kuadrat plus 7x. Log Log 2x kuadrat plus 7x. Oke. Terus? Terdefinisi pada pilihannya ada A, X lebih Dulu. dari... Udah ini mah gampang. Ini terdefinisi pada gitu kan. Ya. Ingat nggak syarat logaritma apa? betul itu kan soalnya dari mana? Yang logaritma. Itu ada di mana? Di Google Classroom. Pantes di WA gak ada. Misalnya A log B, syaratnya apa? Ingat nggak? A bukan 1. A lebih dari 0. A-nya lebih dari 0, tapi A-nya tidak boleh 1. Terus syaratnya apa lagi? B lebih dari 0 ya. B-nya lebih dari 0. Terus? Berarti ini kan sebenarnya secara tersirat ada dua kemungkinan kan ya, antara 0 sampai 1 sama kalau lebih dari 1 gitu kan maksudnya. Berarti ini kan udah nggak masalah kan? Berarti tinggal lihat aja syarat di A-nya atau syarat di B-nya nih. Kan A-nya udah setengah kan? Nggak ada masalah dong, boleh kan? Berarti lihat aja syarat di B-nya. Oh, berarti ini 2x kuadrat plus 7x lebih dari 0 gitu dong. Difaktorkan saja seperti biasa. X 2x tambah 7 lebih dari 0. Berarti ini kita dapat X sama dengan 0. Di sini kita dapat X sama dengan min 7/2.
Itu kan? Buat garis bilangan, siapa yang di kiri, siapa yang di kanan. Oh, min 7/2, 0. Tandanya plus, min, plus. Ambil yang syarat dari A-nya nggak perlu, karena kan udah jelas, itu setengah. Kecuali A-nya punya syaratnya lagi baru. Ada lagi? Kan ada yang saya kasih ada A-nya itu berupa variabel ya, nomor berapanya tuh? Nomor seterusnya mungkin. Lagi? Ini udah jelas? Gini aja sih. Jawabannya apa nih berarti ini? A. Berarti kan X kurang dari min 7/2 atau X-nya lebih dari 0. Ada lagi yang bertanya? Nggak apa-apa, tanya aja. Mumpung Lihat soal. Nomor 25. 25. Kurva, Pak. Ya, gimana? Jika diketahui fx sama dengan 2 log ax plus b, maka nilai dari f4 sama dengan Maka F4 itu ya. Kan ya. itu kurvanya ada titik-titik yang dilewati kan ya? Ya. Apa aja? Ada min 3,0 Min 3,0 sama 0,2. dan 0,2. Ini dilalui oleh Fx kan? Ya. Berarti kita masukin aja. Yang pertama, ini yang kedua. Berarti kalau dari yang pertama, dapat persamaannya apa? Fx sama aja kayak Y kan? Iya. Berarti kan 2 log AX. Berarti min 3A ditambah B sama dengan 0. Gitu ya? Dari yang kedua kita punya persamaan apa? 2 log X-nya 0. Berarti 2 log B sama dengan 2. Gitu ya? Ya. Berarti ini kan kita bisa dapat apa? Min 3A plus B sama dengan 1. Dari sini kita bisa dapat apa? B-nya sama dengan 4 ya? Ya. Itu kan? Ya. Cepetan? Bingung? Enggak. Kalau bingung, belok dulu nih ke sini. Berarti nih, Itu satunya tuh dapat dari 2 log 1, maksudnya jadi belok 1. kok bisa 1 sih? Ya boleh, begini boleh. Atau kalau mau pakai yang sifat definisi juga boleh kan? Min 3A plus B sama dengan 2 pangkat 0. Itu juga boleh kan? Ini juga sama kan? Kalau memakai definisi atau berarti ini kan B sama dengan 2 pangkat 2 gitu kan? B-nya kita udah dapat 4, berarti bisa cari A-nya. Kita substitusi ke sini. Jadinya apa? 3A ditambah 4 sama dengan 1. Berarti 3A sama dengan min 3, A-nya sama dengan 1. A-nya kita udah dapat kan? Berarti Fx-nya dapat dong. Ya. 2 log X plus 4. plus 4. Yang ditanya F4, bisa cari F4. Berarti 2 log 4 tambah 4. 2 log 8. Udah? Yang lain aman? Ini nggak ditanya, saya nggak bahas nih. Bapak kalau nomor 27. 27 apa lagi? Yang itu ada dia kena min 1,5,0. Min 1,5. Itu Berarti min 3/2,0 terus
0,1, 0,1 terus 6,2. Hah? 6,2 6,2 terus persamaan grafik fungsi. ya udah. Ini optionnya apa? Y sama dengan 2 log X min 2. 2 log, Log dalam kurung X min 2. oke. Terus Y sama dengan 2 log 2 log, dalam kurung X tambah 2. oke. Terus Y sama dengan 4 log dalam kurung X min 2. Y sama dengan 4 log 2X tambah 2. Dalam kurung 2X 2x. tambah 2. Hah? Tambah 2. Di luar apa di dalam kurung? Dalam Terus Y sama dengan 4 log dalam kurung 2X tambah 4. ya udah. Kalau kalian misalnya ada seperti ini, ini ribet nih, min 3/2,0 pecahan. Saya mau nyobain dari yang 0,1 aja dulu. Boleh nggak? Ya boleh aja. Nggak harus urut kan. Masukin kalau X-nya 0. Mana yang hasilnya 1? 2 log min 2. Tidak mungkin. 2 log 0 tambah 2. 2 log 2, 1. Bisa jadi. 4 log min 2. Tidak mungkin ada. 4 log 2. Hasilnya setengah. Berarti bukan. Masukin 0. 4 log 4. Bisa jadi. Ini berarti sekarang yang 6,2. Kan sisa 2 kemungkinan kan? 6,2. 2 log 6 tambah 2. 2 log 8. 3. Berarti bukan. Masukin ke sini. 4 log. 2 kali 6. 12. 12 tambah 4. 16. 4 log 16. 2. Oh, ini benar. Berarti jawabannya yang ini. Kayak gitu aja. Sama lah. Nggak ada beda sama tadi. Kalau ditanya kebalikannya ada persamaannya terus dipilih gambarnya sama aja kan? Sama juga kayak tadi. Dilihat aja gambarnya yang sesuai mana. Misalnya ini yang soal fungsi eksponen, tapi ini nggak bisa saya coret ya. Karena ini kalau saya coret langsung error. Misalnya kayak gini nih. Ini ada titiknya berapa aja sih? Yang kena nomor 20. Ini deh, misalnya 25 yang enak nih, satu frame. Karena ada titik 0,4 kan? Ya. 0,4. Oke, masukin ke PG. Mana yang memungkinkan? Option A bener nggak? Itu benar. Option A 0,4. Bener nggak? Benar. A bener. B Salah. salah. C Benar. B salah lah. 0. Jadi 3/-1 kan? Sepertiga dong. Yang C bener nggak? Benar. Bener. 3/1, 3 tambah 1, 4 itu kan. Yang D Salah. salah. Yang E salah juga yang kan? itu kan salah deh. Salah kan? D sama E salah. Berarti kan kemungkinannya kalau bukan A, C gitu kan? Ya. Pilih lagi titik yang kedua. Ada titik berapa di situ yang kelihatan jelas? 1,2. 1,2. Masukin. Bener nggak? Masukin ke A. Tiga pangkat 0 ditambah 1. Berarti 1 tambah 1, 2. Bener dong. 1,2. Masukin ke yang C. Bener nggak? Berarti 3/2 tambah 1. 9 tambah 1, 10. Salah. Berarti jawabannya A. Kayak gitu. Sama aja dari yang ini, dari yang diketahui. Baik eksponen maupun logaritma. Saya punya ada jawabannya, tapi saya tidak mau kasih jawabannya. Biarin aja, kalau mau kita bahas. Waktu bikin soal ini kan saya juga udah bikin jawabannya. Oke. Soalnya kalau yang logaritma, Nomor nih. 19. 19.
Ini. Iya. Kalau memotong sumbu Y, berarti artinya apa? X-nya 0. Ya udah, masukin aja 0. Dan 0. Tapi masukin X-nya 0 aja. Jadi Berarti setengah log 2. setengah log 2 hasilnya. Oh, itu setengah. Di soal Bapak sepertiga. Oh, mungkin saya ada salah kali itu. Setengah itu harus setengah-setengah. Oh, oke. Diganti aja nomor 19. Setengah log 2 tuh min 1 bukan sih? Ya. Berarti 0, min 1 dong, C. 0,-1. Mungkin saya waktu save as PDF-nya waktu yang belum saya keganti kali. Sorry. Udah? Aman? Pak, itu yang soal fungsi logaritma nomor 13. 13. Apa soalnya 13? Y sama dengan 3 log X dalam kurung 3 log dalam kurung. X pangkat 2 min 1. Terus? Tutup kurung tambah 3 log 2 dalam kurung 2X min 1. Berapa? Definisi pada. Per definisi pada itu. Ya berarti kita harus membuat yang pertama ini terdefinisi dan yang kedua ini juga terdefinisi. Syaratnya apa ini kalau yang pertama? Berarti kan X kuadrat min 1 harus lebih dari 0 kan? X min 1, X plus 1 lebih dari 0. Berarti min 1, 1. Plus, min, plus. Itu kalau tiap-tiap fungsi gitu harus lebih dari 0 kan syarat semuanya. Iya. Lihat A sama B-nya kan? Ini syaratnya berarti 2X min 1 lebih dari 0. Berarti ini X lebih dari setengah kan? Ini setengah ke kanan. Nah, ini dua-duanya saling mempengaruhi kan? Berarti kita cari irisannya mereka. Ini min 1, setengah, 1. Min 1 ke kiri, 1 ke kanan. Sejajar kan tingginya kan? Terus yang kedua setengah ke kanan. Berarti yang gitu. Kalau misalkan yang nomor 15 itu kan soalnya Y sama dengan X. Y sama dengan X. Log Log 2 dalam kurung 2X pangkat 2 min X min 6 tutup kurung terdefinisi pada itunya X. berarti ada dua kemungkinan kan? Sorry. Kalau kayak syarat yang tadi, kalau ada A log B, syaratnya apa? A-nya lebih dari 0, A-nya tidak boleh 1. Terus? Artinya lebih dari 0. Berarti ini kan artinya X harus lebih dari 0, tetapi X-nya tidak boleh sama dengan 1 kan? Kalau mau dibuat secara garis bilangan sebenarnya gimana? Sebenarnya bisa aja langsung gini 0 ke kanan. Ini satunya tapi dibolongin. Nah, cuma orang tidak nyaman biasanya dibuat jadi stop di sini dulu nih. Bikin lagi stop ini, lanjut ke sono kayak gitu. Lalu lihat syarat B-nya gimana? Lebih dari 0. 2x kuadrat min x min 6 lebih dari 0. Berarti pemfaktorannya jadinya apa? Mau langsung atau memakai yang versi saya setengah, ini 2x lebih dari 0. Min 12 berarti min 4 plus 3 gitu ya. Berarti kan x min 2, 2x plus 3 lebih dari 0. Oke, berarti min 3 per 2 sama 2. Habis ini paham? Plus, min, plus.
lebih dari, ambil yang positif. Kemudian kita lihat irisannya mereka bagaimana. Berarti ada min 3/2, ada 0, ada 1, ada 2. 0, stop di 1, lanjut lagi. Min 3/2 ke kiri, 2 ke kanan. Berarti yang mana? Yang itu. X lebih dari. Yang lain gimana? Udah dicoba belum? Nicholas? Mana Nicholas? 3. Nicholas? Belum balik dia dari toilet. Oh, ada. Berapa, Ken? 23. 23. Annabel, analis, aman? Apa, Ken, soalnya, Ken? Bentar. Grafik fungsi logaritma Y sama dengan 2 log X kuadrat min X min 5 berada di atas sumbu X pada interval Di atas sumbu X pada X. interval. Kalau di atas sumbu X artinya apa? Tapi X-nya lebih dari 0. Di atas sumbu X yang lebih dari 0 siapanya? Y. Y-nya. Y-nya lebih dari 0 kan? Y-nya apa? 2 log. Kayak gitu. Berarti ini 2 log X kuadrat min X min 5 X ya. Lebih dari 2 log 1. Tandanya tetap atau dibalik? Tetap. Udah. X kuadrat min X min 5 lebih dari, ya tinggal lanjutkan aja. X kuadrat min X min 6 lebih dari 0. Berarti X min 3 X plus 2. Kita bisa tahu langsung garis bilangannya. Berarti min 2 sama 3 ya. Yang bingung gini deh. Ditulis aja ini ya. X sama dengan 3, X sama min 2. Nggak apa-apa. Tandanya plus, min, plus. Ambil yang? Plus. Oke. Beginilah kira-kira. Oke, kasih Pak. Berarti untuk X kurang dari min 2 atau X lebih dari 3. Berarti kalau di bawah sumbu X tinggal dibilangnya Y-nya Y-nya kurang dari 0. di 0. Oh. Nanya aja. Kalau misalnya soalnya Y sama nomor 20. Ini udah belum? Udah aman ya? Udah. 20. Gimana 20? Y sama dengan 2 log X kurang 3. Nggak ada kurung apa? Nggak ada kurung. Nggak. Dan Y sama dengan 0,5 log dalam kurung X tambah 2 tutup kurung. Terus saling berpotongan di titik. Di berpotongan ya? Iya. Kalau berpotongan berarti gimana? Dibuat jadi sama kan? 2 log X dikurang 3 sama dengan 0,5 log X tambah itu. Oke. Paham? Paham. Terus gimana dong? Jadi ini 2 log X dikurang 2 log 8. 0,5 apa? Setengah. 2 pangkat min 1 kan ya? Min 1. Itu dong. Ini banyak sih caranya. Tapi ya kalau mau misalnya begini ya boleh aja. Ini kayak berarti kan minus ke depan dong. Min 2 log X plus 2 gitu ya? Ya. Saya mau pakai pindah-pindah ruas aja. Berarti 2 log X ditambah 2 log X plus 2 sama dengan 2 log 8. Lanjut, jadinya
Kalau tambah, kali dong. 2 log x kuadrat plus 2x sama dengan 2 log 8. Kemudian gimana? Oke, kurung. Kan udah sama kan? Sama-sama 2 kan? Jadinya apa? X kuadrat ditambah 2x sama dengan 8. X kuadrat ditambah 2x dikurang 8 sama dengan 0. Difaktorkan. X plus 4. X min 2. Jadi jadinya X sama dengan min 4. X sama dengan 2. Oke, coba aja masukin. Mungkin nggak kalau X-nya min 4 ke fungsinya? Yang min 4 TM kan? 2 log min 4 tidak mungkin. Masukin yang X-nya sama dengan 2, dapat Y-nya berapa? 2 log 2, 1. 1 kurang 3, min 2. Atau saya mau masukin ke yang kedua, boleh nggak? Boleh. Berarti 0,5 log 4. Berarti ya min 2 juga. Berarti berpotongan di titik 2, min 2. Kayak gitu. Nggak masalah kok, sebenarnya kalian udah pernah dapet kan persamaan, persamaan logaritma gitu kan. Ini kan bagian dari aplikasinya mereka. Cuma dalam bentuknya masih fungsi, permasalahan-permasalahan matematis. Bagaimana? Sudah aman? Kan kalau itunya kan kayak gini, tapi soalnya mau tanya satu lagi, nomor 21. Ya, kenapa 21? Sama sih. Agak bingung. Ini sama dengan 2 log dalam kurung X pangkat 2 min X kurang min 5. Min X min 5 tutup kurung. Terus dia sama dengan 4 log dalam kurung X min 2. Tutup kurung berpotongan lagi. Tapi itu kan tadi pindah luas, ini kan. Ya, ini dicoba dah maksudnya. Langkahnya kan sama kan? Ya. Kan ya kalau mau dikotak-atik boleh. Kalau mau cobain dari yang option PG-nya ya boleh. Jadi berpikirnya harus ini dong, harus jangan hanya terpatok salah satu aja. Kan tadi kan caranya kalau mau dicari manual boleh, kalau memang ada PG-nya ya monggo dimanfaatkan. Kalau memang waktunya agak banyak mau dicak kayak tadi caranya boleh, mau menggunakan opsi-opsi yang ada boleh. Mikir juga kan meskipun masukin dari opsi, bukannya tiba-tiba feeling saya kayaknya B deh. Udah si jawab B, nggak kayak gitu kan, tetap mikir maksudnya. Ilmiah kok gitu. Pastikan kalau dari yang dimasukkan dari PG-nya ya udah harus memenuhi keduanya. Nggak boleh hanya memenuhi cuma satu aja dari fungsi yang tersedia gitu. Coba-cobalah. Kalau kalian udah coba kerjain buntu ya tanya. Tapi kalau belum cobain dulu. Ada lagi? Udah coba? Jawabannya apa nih? 21? Ini yang lain aman gak nih? Yohana, Eudia, Annelies, Oriel, Bianca, Bertrand, Aaron, Annabelle, Nidia, Jacqueline, Amanda, Malaika, gimana? Semoga aman. Kalau nggak aman ya tanyalah. Christine, Marvel, Gracia, Jennifer, Raquela, siapapun itu, silakan tanya. Fadli, jangan, ini ulangan semester loh. Latihannya udah banyak, tinggal eksekusinya aja nih. Bapak.
Itu kan jadinya berarti kan 2 log X pangkat 2 min X min 5 sama dengan 2 dikali 2 log X min 2. Nah, terus kalau udah kayak gitu, berarti kan dibagi, bukan sih? Dibagi. Pindah ruas. Bingung gitu. 2 log X kuadrat. Min X min 5. Terus? Sama dengan 2 dikali 2. Salah. Jadi lupa. Kan 2 log X pangkat 2 min X min 5 sama dengan begitu jadi setengah kali 2 log X min 5 bukan? Setengah dikali. Terus? Kalau kalian misalnya ketemu soal nih, begini nih. Kalian udah bingung. Terus kalian maksain pakai cara begini. Kira-kira ketemu jawabannya apa waktunya habis lebih banyaknya? Apa yang? Hah? Coba nih. Kan teknik menjawab kan saya udah kasih juga kan. Nggak semua itu harus dihitung. Tapi kan bisa dicoba dari PG. Memang saya kasih soalnya variasi. Ada yang memang bisa dihitung. Ada yang memang, wah ini rumit. Ya udah tinggal masuk aja dari PG. Istilahnya nih ya. Kalau kalian udah stuck, misalnya juga nanti kalau lagi pas tes CBT-nya, ya kalau kalian stuck dengan satu soal, udah terlalu lama, lebih baik sih tinggalin aja dulu. Kalau kalian nggak bisa, terus diem di situ, terus ujung-ujungnya ribut, waktunya nggak cukup. Ya kagak kayak begitu, kalian aja yang salah manajemen. Waktunya itu harus diatur. Ya kalau memang panik lama nih, udah buntu di sini. Ya kalian kalau udah stuck di situ setengah jam di situ, ya kalian buang waktu setengah jam di situ, ya kalian ngaco gitu. Ya nggak kayak begitu cara mainnya, bos. Oke, diatur, dikondisikan. Untuk semua mata pelajaran ya juga kayak gitu. Kalian udah buntu nih, jenuh, ya udah pindah dulu aja. Kan nomor juga bisa di skip kan, kasarnya bisa. Saya mau lihat dulu di nomor selanjutnya. Yang itu, saya belum jawab juga masih kosong kan, masih ada tandanya belum hitam. Atau misalnya kalian mau tandain ragu-ragu, tapi sih tandai ragu-ragu saya tidak terlalu menyarankan ya, mendingan ya udah kosongin aja dulu, jangan jawab. Soalnya memang udah terlanjur jawab, ya udah. Karena kalau ragu-ragu nanti malah nggak masuk dalam sistemnya, repot. Karena ragu-ragu masih dianggapnya tidak menjawab kan. Meskipun jawabannya benar, ketika terakhir masih ragu-ragu ya nggak ke data juga. Ada lagi? Jawabannya apa nih? Ini yang lain nggak mau nanya nih. Ntar bilangnya saya nggak kasih kesempatan suruh nanya lagi. Ini udah berapa kali nih ditanya-tanyain. Gimana? Udah? Jadi kayak gini masukin satu-satu aja kayak lebih gampang deh. Ya iya dari tadi. Kan saya bilang begitu. Cobain aja. Kalau memang mana cara yang lebih cepat dan benar. Yang paling penting juga benar. Cepat-cepat juga percuma kalau salah. Kenapa analis ketawanya bahagia sekali? Apa-apa sih kalau lagi happy. Bagus itu belajar dibuat happy ya. Ya stres-stres. Yang repot kalau ketawa sendiri karena stres itu repot.
Gimana? Nidia, Amanda? Malaika? Atau belum pada coba kerjain? Kalau belum pada kerjain, ya bertobatlah. Masih ada waktu. Kalau kalian nggak ngerjain latihannya, menyesal. Mau belajarnya dari mana lagi? Buku cetak soalnya nggak gitu banyak yang fungsi, makanya saya tambahin. Saya bikin sendiri. Kalau soalnya tidak banyak ditemui di luar, ya mungkin ya memang karena kreasi sendiri. Gimana? Oke, aman? Tuh, 21 jawabannya. C. Kalau mau ngitung ya panjang ya, cobain aja. Oke? Tidak ada lagi yang mau ditanya? Tolong dicek lagi ya sistem CBT-nya kalian bagaimana, aman atau tidak. Ya di apa? Yang clear history, clear cache gitu biar lancar. Karena kalau historinya banyak, cache-nya banyak, nanti juga jadi trouble ketika apa namanya? Mengerjakan CBT-nya kalian. Oke, aman? Dipelajari lagi dari yang lama-lama, itu bahannya semua udah di Google Classroom harusnya sih. Kalian tinggal lihat. Yang sebelum-sebelumnya juga dipelajari lagi. Mungkin kalian ada saran? Kita masih ada 1 kali lagi ketemu di hari Kamis. Moga-moga bisa clear lah semuanya. Yang mat wajib ya pelajari dari yang apa yang ada aja dari sebelumnya, dari yang ada di PowerPoint. Karena cukup sih itu menurut saya. Oke. Bentar, saya juga ralat untuk yang aplikasi eksponen dan logaritma. Kemarin yang masalah ini saya juga baru sadar, baru ngeh lagi pas lagi nge-review. Sebentar ya. Yang ini nih, yang urusan emas. Yang urusan emas ini sepertinya saya juga ada salah tafsir ya. Dia bilang kan harga awal tahun 2020, berarti kita anggap dia di Januari 2020. Januari 2020. Oke, Januari 2020. Dia terus ditanya pada akhir tahun 2028. Berarti itu Desember 2028. Ini berapa tahun harusnya ya? Pangkatnya harusnya pangkat berapa nih? 9. Ya, ini harusnya pangkatnya pangkat 9 nih. Saya ada kesalahan di sini nih. Di sini juga ya. Itu yang penting ya cara ngitungnya kalian udah paham lah. Karena gini kan, Januari 2020 sampai Desember 2020. Ini udah dianggap 1 tahun kan? Dan seterusnya. Dari Januari
2021 sampai Desember 2021 itu berarti 2 tahun kan. Jadi kalau mau mudah sebenarnya Desember 2028 itu sama aja kayak kalian lihat dari Januari 2020 sampai dengan awal Januari 2029. Jadi ini sebenarnya 9 tahun. Oke. Ini saya setelah mereview lagi catatan-catatan saya, nah ini ada kesalahan, saya luruskan dulu saja. Oke, jadi hati-hati nih, di bahasanya lihat tahunnya. Oke? Ini nggak ada yang nanya nih, aman nih. Oke. Beres? Semua? Ya, dicoba lagi, dikerjakan lagi latihan yang sudah pernah dari soal-soal CBT yang sebelum-sebelumnya, itu juga saya udah publish di Google Classroom. Kemudian mungkin dari soal-soal remet juga itu, kalau ada yang remet ya bisa jadi tambahan sebenarnya. Intinya tolong disiapkan sebaik mungkin. Jadi ketika PAS hasilnya juga hasil yang terbaik. Matematika, tadi yang nanya saya Oriel ya. Jadwal sudah dibagi di kelas kalian, sudah diinfokan? Udah? Agak beruntung matematika dapatnya terakhir-terakhir. Matematika peminatan juga malah yang hari penutupnya. Ya lumayan lah ya. Ada Sabtu, ada long weekend bisa mempersiapkan. Dari Sabtu, Minggu, saya masih bisa nyiapin. Oke. Beres semuanya? Terima kasih semuanya. Selamat siang. Sampai jumpa di hari Kamis, mat wajib. Tolong dipersiapkan. Dan juga jaga kesehatan. Jangan sampai lagi PAS kalian itu sakit dan harus susulan. Nah itu kan lumayan jadi numpuk ya bebannya. Oke, semuanya selamat siang, selamat istirahat. Terima kasih, Pak. Kasih, Pak. Itu Kasih, Pak.